masih pengobatan dokter nggak bisa gratis kayak pengobatan Bu Ida, Bu yang empal gentong. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Nah itu nggak apa-apa gratis. Lagian kalau cuma modal minyak, mendingan ke Pangeran Arab tuh minyaknya pakai minyak bumi. Pengobatan alternatif yang kalian maksud ini itu emang gratis sih, tapi minyaknya bayar 50.000. Sama aja kayak pembelian dalam aplikasi. Mirip lah sama Spotify yang tiap beberapa lagu muncul roti dan selai, bunga dan bambang. Justru PBI BPJS dari pemerintah itu gratis berobat ke dokter. Hei, Anda seorang dokter kan? Katanya punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan. Kenapa bahasanya seperti itu ya? Sangat disayangkan. Nih, gue kasih tahu ya, untuk kesembuhan itu cocok-cocokan sebenarnya. Ada yang ke dokter mahal tapi nggak sembuh. Dia ke dokter murah, ternyata sembuh. Pengobatan alternatif seperti ini dari dulu sampai sekarang itu udah ada gitu loh. Katanya nggak takut kehilangan pasien. Dokter kalau nggak takut kehilangan pasien dia bakalan diam. Tapi kalau yang takut kehilangan pasien dia bakalan berkoar-koar. Oh ya, katanya BPJS itu gratis ya untuk pengobatannya. Siapa bilang bukannya itu bayar? Terus kalau sekarang itu bikin nggak bisa satu, harus satu keluarga. Memang sih ada yang gratis tapi nggak semua, kebanyakan bayar. Belum lagi perilaku ketika kita menggunakan BPJS. Udah tahu kan banyak yang viral di mana-mana. Please, kalau jadi seorang dokter harusnya tutur bahasanya bisa lebih bagus lagi. Kalau ingin edukasi, boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan orang. Oh ya, masalah minyak aja dipermasalahkan gara-gara harus bayar 50.000 per botol. Ya haruslah, dia bikin minyak juga pakai modal kali. Dia punya kehidupan, butuh makan, butuh minum, punya tanggung jawab. Sebenarnya orang-orang yang berobat ke pengobatan alternatif itu nggak ada masalah sembuh atau enggaknya sih. Yang penting mereka udah coba, udah berusaha gitu loh. Cuma yang sangat disayangkan seorang dokter tutur bahasanya seperti itu. Oke rekan-rekan, saya kembali berbicara tentang fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak yang kita cintai bersama. Ya, saya selaku akademisi pemerhati persoalan sosial dan juga sebagai warga Dayak Kalimantan. Kita melihat semakin hari pengobatan beliau ini makin booming, makin viral karena terus diliput media. Memang media begini kelakuannya. Ya tapi nggak apa-apa kalau itu bermanfaat. Sehingga animo masyarakat kita makin tinggi. Ya. Terbukti beberapa kali harus dibatalkan karena animonya terlalu besar. Yang bisa ditangani beliau maksimal sekitar 30-40, yang datang sampai ribuan. Dan semua tidak sabar untuk diobati beliau. Pertanyaan kenapa sih masyarakat kita begitu antusias? Jawabannya jelas. Karena memang fenomena pengobatan di Indonesia itu terkendala banyak hal. Pertama adalah masalah biaya gitu loh. Jadi ketika ada pengobatan gratis mereka berbondong-bondong. Kedua masalah pelayanan ya. Bagaimana pelayanan terhadap pengobatan ini juga kadang-kadang terkendala gitu. Jadi masyarakat ketika dilayani bukan makin sembuh makin stres. Nah inilah perlu menjawab juga. Ada beberapa medik gitu ya, ahli medik yang mencoba mengkritisi bahwa persoalan pengobatan Ibu Ida Dayak itu adalah lebih kepada sugesti saja, dan sugesti mempengaruhi mereka seakan-akan sembuh padahal tidak. Ya masih mending jawaban masyarakat netizen saya lihat itu. Mereka tersugesti untuk sembuh dan itu mempengaruhi cukup besar untuk sembuh. Ini datang ke pengobatan yang benar gitu, kadang-kadang sarannya bikin stres. Jadi masuk rumah sakit bukan sembuh, makin stres karena apa yang disampaikan nasihat-nasihat dokter tuh bikin orang makin bahagia tapi makin aduh terbebani, harus inilah tahapannya, harus dilanjutkan inilah, harapan hidup makin tipis lah, akhirnya orang makin tidak suka gitu dan sudahlah pasrah mati saja gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami, dan pengobatan alternatif betul, tetapi menurut saya tidak sebatas itu. Kehebatan Ibu Ida Dayak telah dibuktikan banyak pihak, dan ini juga perlu direferensi pengobatan seperti ini gitu, bahwa nyata dan banyak saksinya itu bukan tipuan semata. Maka kemudian sekelas pesulap merah juga tidak bisa mengatakan beliau menipu, karena itu dilakukan, dibuktikan di tengah masyarakat yang banyak. Dan menurut saya ini satu yang terakhir, kehebatan Ibu Ida Dayak rahasianya menurut saya adalah kebaikan dan kemuliaan hati beliau, itu intinya. Di mana-mana dalam sepanjang sejarah, orang-orang mulia yang hatinya bersih berbuat baik mesti diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu contoh saja. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum jadi nabi itu hatinya pure, murni. Allah berikan kelebihan dengan dia mentakbir mimpi. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan innaka minal muhsinin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Ini orang baik itu diberi karomah,
kelihatan dari beliau tidak memungut biaya apa-apa. Minyak itu juga dibeli untuk digunakan oleh pasien. Maka di sini terakhir guys, menurut saya kita selaku orang yang mencintai Ibu Ida Dayak yang tulus ini harus kita jaga keikhlasan dari Ibu Ida Dayak, karena disitulah kekuatan beliau menurut saya. Jangan sampai dirusak. Ini sekarang para oportunis yang ingin memanfaatkan Ibu Ida Dayak, kan, mulai diundang podcast, mulai dimanfaatkan oleh para orang kaya, sehingga bisa jadi niat beliau berubah nanti pada akhirnya. Dan saya yakin kalau sudah niat beliau berubah, sudah ilmu beliau habis itu, percaya saya. Nah, kita jaga beliau untuk tetap tawadu, jangan diundang ke podcast acara-acara show lah ya. Kalaupun ada di sana, jangan dimanfaatkan beliau dengan dijanjikan diberikan uang atas usaha beliau. Kita hargai beliau, tapi jaga keikhlasan Ibu Ida untuk menolong orang banyak, karena sekali lagi itulah inti kekuatan Ibu Ida Dayak sehingga bisa menolong banyak orang. Ini menurut perspektif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Guys, kali ini saya mereaksi video beberapa tanggapan dari Ibu Ida Dayak ya. Pasti saya yakin kalian di sini sudah mengetahui tentang fenomena viralnya seorang ibu ya, bernama Ibu Ida Dayak ini, yang mampu menyembuhkan tulang yang bengkok bisa diluruskan kembali, saraf kejepit, dan beberapa penyakit lainnya ya. Dan Ibu Ida Dayak ini juga mengatakan bahwa tidak semua penyakit ya bisa beliau sembuhkan ya. Yang bisa beliau tangani, tapi kalau memang itu tidak bisa disembuhkan, ya berarti beliau memang tidak bisa menyembuhkan ya. Jadi Ibu Ida Dayak sendiri mengaku bahwa tidak sepenuhnya, tidak semua penyakit bisa beliau sembuhkan. Nah, gara-gara Ibu Ida ini semakin hari kian populer, semakin banyak diberitakan, kemudian muncullah oknum-oknum dokter yang seperti teman-teman saksikan tadi, mulai nyinyir ya, mulai mengeluarkan statement-statement ya, entahlah tujuannya untuk meningkatkan popularitas mereka atau tujuan untuk mencari sensasi, saya juga nggak tahu ya. Dan bukan hanya oknum dokter tadi, saya baca di berita ternyata ada beberapa oknum-oknum dokter yang mulai mengeluarkan statement ya. Jadi mereka menyerang Ibu Ida Dayak bahwa pengobatan seperti itu bukan pengobatan ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, dan malah bisa merusak saraf, bisa merusak otot, merusak sendi, dan segala macam komentar yang menurut saya wah ini seperti menyerang Ibu Ida Dayak ya. Saya nggak tahu nih apakah oknum-oknum dokter ini takut nanti masyarakat malah lebih percaya pengobatan alternatif daripada datang ke dokter. Ya mungkin ya dokter-dokter harus memperbaiki kinerja mereka, memperbaiki pelayanan mereka ya. Pasien yang datang ke dokter itu diberikan saran yang terbaik ya, diberikan pengobatan yang terbaik, bukan malah bikin stres. Karena saya punya pengalaman seperti itu ya teman-teman. Ketika datang ke dokter, penyakit yang sebenarnya biasa saja, tetapi sarannya itu mengerikan sampai disuruh kita harus melakukan operasi. Padahal sakitnya itu sebenarnya masih bisa ditangani dengan tanpa harus operasi gitu. Oke guys, sekaligus menutup video ini, saya akan mereaksi sebuah video di mana Ibu Ida Dayak melakukan penyembuhan untuk tulang yang bengkoknya berlipat-lipat ya. Video ini sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Basan Sebo, sekian dan terima kasih. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini tangannya bengkoknya ekstrim ya. Nah, ada beberapa lekukan. Nah, dioles-oles dulu. Ini mau ditarik nih. Oh. Ya, goyang dulu. Ini ciri khas ya dari Ibu Ida.
langsung lurus guys. Wah mantap ya, puji Tuhan, tangannya udah nggak bengkok lagi nih.